Selamat pagi saudara-saudara, sebelum kita memulai membaca Alkitab, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pagi ini bisa bangun dengan tubuh yang sehat tanpa kurang apapun. Sebelum kami melakukan aktivitas hari ini, kami rindu untuk membaca Alkitab Tuhan, untuk melandasi hidup kami dengan kebenaran-Mu. Oleh sebab itu kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Urapilah setiap kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Suku-suku selebihnya, anak-anak Isakar ialah Tola dan Pua, Yasub dan Simron, 4 orang. Anak-anak Tola ialah Uzi, Refaya, Yeriel, Yamai, Yipsam, dan Samuel. Kepala-kepala Puak turunan Tola, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Menurut daftar keturunan mereka, jumlahnya di zaman Daud ada 22.600 orang. Keturunan Uzi ialah Ijraya, dan anak-anak Ijraya ialah Mikael, Obaja, Yoel, dan Isya, 5 orang. Semuanya mereka adalah kepala-kepala di bawah mereka itu. Menurut data keturunan dan menurut puak mereka ada pasukan-pasukan tentara 36.000 orang, sebab istri dan anak-anak mereka banyak. Saudara-saudara sesuku mereka dari segala kaum Isakar, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Semuanya ada 87.000 orang yang terdaftar dalam silsilah. Anak-anak Benyamin ialah Bela, Beker, dan Yediael, 3 orang. Anak-anak Bela ialah Esbon, Uzi, Uziel, Yerimot, dan Iri, 5 orang kepala-kepala puak, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Mereka yang terdaftar dalam silsilah ada 22.034 orang. Anak-anak Beker ialah Jemira, Yoas, Erizer, Elio, Enai, Omri, Yeremot, Abia, Anatot, dan Alemet. Sekaliannya itu ialah anak-anak Beker. Mereka yang terdaftar dalam silsilah menurut keturunan mereka sebagai kepala-kepala puak mereka, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Ada 20.200 orang. Keturunan Yadiel ialah Bilhan, dan anak-anak Bilhan ialah Yeus, Benyamin, Ehud, Kenaana, Jetan, Tarsis, dan Ahisahar. Sekaliannya itu ialah keturunan Yediel, kepala-kepala puak mereka, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Orang-orang yang sanggup berperang ada 17.200. Dan Supim dan Hupim ialah keturunan Ir. Husim ialah keturunan Aher. Anak-anak Naftali ialah Yazier, Guni, Yeser, dan Salum, anak-anaknya dari Bilha. Keturunan Manasye ialah Asriel yang dilahirkan oleh gundiknya, perempuan Aram itu. Perempuan ini melahirkan Makir bapa Gilead. Makir mengambil seorang istri bagi Hupim dan Supim. Nama saudaranya perempuan ialah Maaka. Nama anak yang kedua ialah Jelafehat. Jelafehat hanya mempunyai anak-anak perempuan. Tetapi Maaka istri Makir melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Peres. Nama saudaranya laki-laki ialah Seres, dan anak-anak orang ini ialah Ulam dan Rekem. Keturunan Ulam ialah Bedan, itulah keturunan Gilead bin Makir bin Manasye. Saudaranya perempuan Moleket melahirkan Isihot, Abiezer, dan Mala. Anak-anak Semida ialah Ahien, Sekem, Liki, dan Aniam. Keturunan Efram ialah Sutela, dan anak orang ini ialah Bered, dan anak orang ini ialah Tahat, dan anak orang ini ialah Elada, dan anak orang ini ialah Tahat, dan anak orang ini ialah Jabat, dan anak orang ini ialah Sutela. Kemudian Ezer dan Elat, mereka dibunuh oleh orang-orang Gad yang lahir di negeri itu, sebab mereka pergi merampas ternak orang-orang itu. Efram, ayah mereka, berkabung berhari-hari lamanya, sehingga saudara-saudaranya datang untuk menghiburkan dia. Sesudah itu ia bersetubuh dengan istrinya, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamainya Beria, sebab malapetaka telah menimpa keluarganya.
Anaknya perempuan ialah Sera yang telah mendirikan Bet Horon Hilir dan Bet Horon Hulu serta Ejen Sera. Anak laki-laki Beria ialah Refa lalu Resep. Anak orang ini ialah Tela dan anak orang ini ialah Tahan. Dan anak orang ini ialah Ladan dan anak orang ini ialah Amihud. Dan anak orang ini ialah Elisama. Dan anak orang ini ialah Nun dan anak orang ini ialah Yosua. Tanah milik mereka dan tempat kediaman mereka ialah Betel dengan segala anak kotanya, Naaran di sebelah timur dan Gezer dengan segala anak kotanya di sebelah barat. Kemudian Sikem dengan segala anak kotanya sampai Ayah dengan segala anak kotanya, dan pada perbatasan Bani Manasye Bet-Sean dengan segala anak kotanya, juga Ta'anah dengan segala anak kotanya, Megido dengan segala anak kotanya, Dor dengan segala anak kotanya. Di tempat-tempat itulah keturunan Yusuf bin Israel diam. Anak-anak Asir ialah Imna, Iswa, Iswi, dan Beria. Sera ialah saudara perempuan mereka. Anak-anak Beria ialah Heber dan Malkiel. Dialah bapa Birjail. Helber memperanakan Yaflet, Somer, dan Hotam serta Sua, saudara perempuan mereka. Anak-anak Yaflet ialah Pasak, Bimhab, dan Asiwat. Itulah anak-anak Yaflet. Anak-anak Semer ialah Ahi, Loga, Yehuba, dan Aram. Anak-anak Helem saudaranya laki-laki ialah Jova, Imna, Seles, dan Amal. Anak-anak Jova ialah Sua, Arnefer, Sual, Beri, dan Imra, Bejelhot, Sama, Silsa, Itran, dan Beera. Anak-anak Yeter ialah Yefuni, Pispa, dan Ara. Anak-anak Ula ialah Ara, Haniel, dan Risia. Itulah sekaliannya keturunan Asil, kepala-kepala puak mereka, pahlawan gagah perkasa yang terpilih, pemimpin-pemimpin utama. Jumlah yang terdaftar dalam silsilah mereka sebagai pasukan perang ada 26.000 orang. Daftar keturunan Benyamin. Benyamin memperanakan Bela, anak sulungnya Asibel, anak yang kedua Ara, anak yang ketiga Noha, anak yang keempat, dan Rafa, anak yang kelima. Anak-anak Bela ialah Adar, Gera, Abihud, Abisua, Naaman, Ahoa, Gera, Sefufan, dan Huram. Inilah anak-anak Ehud. Mereka ini adalah kepala-kepala puak penduduk Geba yang diangkut ke dalam pembuangan ke Manahat. Naaman, Ahia, dan Gera mengangkut mereka ke dalam pembuangan. Dia memperanakan Uza dan Ahihud. Taharai mendapat anak di daerah Moab sesudah diusirnya Husim dan Baara istri-istrinya. Ia mendapat anak dari Hodes istrinya, yakni Yobab, Jibia, Mesa, Malkam, Yesus, Sokia, dan Mirma. Itulah anak-anaknya kepala-kepala puak. Sebelum itu dari Husim ia telah mendapat anak, yakni Abitub dan Elpaal. Anak-anak Elpaal ialah Eber, Misam, dan Semet. Dia ini mendirikan kota Ono dan kota Lot dengan segala anak kotanya. Beria dan Sema adalah kepala-kepala puak penduduk Ayalon. Mereka telah menghalau penduduk Gad. Ahio, Sasak, Yeremot, Jebaja, Arad, Eder, Mikael, Ispa, dan Yoha ialah anak-anak Beria. Jebaja, Mesulam, Hiski, Heber, Ismerai, Ijeria, dan Yobab ialah anak-anak Epaal. Yakim, Jikri, Jabdi, Elio, Enai, Jiletai, Eliel, Adaya, Beraya, dan Simrat ialah anak-anak Sime. Ispan, Ebel, Eliel, Abdon, Jikri, Anan, Hananya, Elam, Antotia, Ibdeya, dan Penuel ialah anak-anak Sasak. Samserai, Seharia, Atalia, Yaaresya, Elia, dan Zikri ialah anak-anak Yeroham. Itulah para kepala puak, para kepala menurut keturunan mereka. Mereka ini diam di Yerusalem. Keturunan Saul, tetapi di Gibeon diam bapa Gibeon yakni Yeiel, dan nama istrinya ialah Maaka. Anak sulungnya ialah Abdon, lalu Jurkis, Baal, Nadab, Gedor, Ahio, Jeker.
dan Miklot yang memperanakan Simea. Juga mereka ini pergi diam berdekatan dengan saudara-saudara mereka di Yerusalem bersama-sama saudara mereka yang lain. Nel memperanakan Kiskis, memperanakan Saul, Saul memperanakan Yonatan, Malkisua, Abinadab, dan Esibaal. Anak Yonatan ialah Meribaal, dan Meribaal memperanakan Mika. Anak Mika ialah Piton, Melek, Tarea, dan Ahas. Ahas memperanakan Yoda, Yoda memperanakan Alemet, Asmawet, dan Jimri. Jimri memperanakan Mosa. Mosa memperanakan Bina. Anak orang ini ialah Rafa, dan anak orang ini ialah Elasa, dan anak orang ini ialah Azel. Azel mempunyai 6 orang anak, dan inilah nama-nama mereka: Azrikam, Bokru, Ismail, Searia, Obaja, dan Hanan. Itulah sekaliannya anak-anak Azel. Anak-anak Esek saudaranya ialah Ulam, anak sulungnya, lalu Yes anak yang kedua, dan Elifelet anak yang ketiga. Anak-anak Ulam itu adalah orang-orang berani, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, pemanah-pemanah, anak dan cucu mereka banyak 150 orang. Mereka semuanya itu termasuk Bani Benyamin. Daftar penduduk Yerusalem. Seluruh orang Israel telah terdaftar dalam silsilah. Mereka tertulis dalam kitab raja-raja Israel. Sedang orang Yehuda telah diangkut ke dalam pembuangan ke Babel oleh karena perbuatan mereka yang tidak setia. Dan orang-orang yang mula-mula menetap kembali di tanah milik mereka, di kota-kota mereka, ialah orang Israel awam, para imam, orang-orang Lewi, dan para budak di bait Allah. Di Yerusalem tinggal orang-orang dari Bani Yehuda, dari Bani Benyamin, dari Bani Efraim dan Manasye, Utai bin Amihud bin Omri bin Imri bin Bani dari keturunan Peres bin Yehuda, dan dari orang Sela ialah Asaya anak yang sulung dengan anak-anaknya. Dari keturunan Jera ialah Yuel dengan sanak saudaranya 690 orang. Dari Bani Benyamin ialah Salu bin Mesulam bin Hodawa bin Hasenua, Ibneya bin Yeroham, Ela bin Uji bin Mikri, dan Mesulam bin Sefaka bin Rehuel bin Ibniya. Dengan sanak saudara mereka menurut keturunan mereka 956 orang. Semua orang itu adalah kepala puak. Dari para imam ialah Yedaya, Yoyarib, Yakin, Azaria bin Hilkiah bin Mesulam bin Zadok bin Merayot bin Ahitub, pemuka rumah Allah. Lalu Adaya bin Yeroham bin Pasur bin Malkia, dan Masai bin Adiel bin Yera bin Mesulam bin Mesilemit bin Imer. Dengan sanak saudara mereka kepala-kepala puak 1760 orang, orang-orang tangkas untuk menyelenggarakan ibadah di rumah Allah. Dari orang-orang Lewi ialah Semaya bin Hasub bin Ajrikam bin Hasabia dari keturunan Merari. Lalu Bakbakar, Heres, Galar, dan matanya bin Mika bin Zikria bin Asaf, serta Obaja bin Semaya bin Galar bin Yedutun, dan Berekia bin Asa bin Elkana yang diam di desa-desa orang Netofa. Penunggu-penunggu pintu gerbang ialah Salum, Akub, Talmon, dan Ahiman. Dengan sanak saudara mereka Salum ialah kepala. Sampai sekarang mereka ada di pintu gerbang raja di sebelah timur. Mereka lah penunggu-penunggu pintu gerbang perkemahan Bani Lewi. Salum bin Kore bin Ebyasab bin Kora dan saudara-saudara sepuanya, yakni orang-orang Kora, mempunyai tugas jabatan sebagai penjaga-penjaga ambang pintu kemah, seperti bapak-bapak mereka yang bertugas di perkemahan Tuhan sebagai penjaga-penjaga pintu masuk. Pinehas bin Eleazar mengepalai mereka sebelumnya. Tuhan kiranya menyertai dia. Zakaria bin Meselemia adalah penunggu pintu kemah pertemuan. Mereka semuanya yang terpilih menjadi penunggu ambang pintu ada 212 orang. Mereka telah terdaftar dalam silsilah di desa-desa mereka. Daud dan Samuel, pelihat itu, mengangkat mereka dalam jabatan itu.
Mereka dan anak-anak mereka bertugas menjaga pintu-pintu gerbang rumah Tuhan, yakni bait kemah itu. Ke arah 4 mata angin ditempatkan penunggu-penunggu pintu gerbang itu, yakni ke arah timur, barat, utara, dan selatan, dan saudara-saudara mereka yang tinggal di desa-desa mereka. Pada waktu-waktu tertentu harus masuk selama 7 hari untuk bekerja bersama-sama mereka. Sedang keempat kepala penunggu pintu gerbang itu memegang jabatan. Tetap mereka adalah orang Lewi dan mengawasi bilik-bilik serta pembendaharahan rumah Allah. Mereka bermalam di sekitar rumah Allah itu sebab mereka bertanggung jawab atas penjagaan dan harus membuka pintu setiap pagi. Sebagian dari mereka mengurus perkakas ibadah. Mereka menghitung perkakas itu pada waktu dimasukkan dan dikeluarkan. Sebagian dari mereka ditugaskan mengurus perabotan, yakni segala perabotan tempat kudus, dan mengurus tepung yang terbaik, anggur, minyak, kemenyan, dan rempah-rempah. Sedangkan beberapa orang imam menyediakan campuran rempah-rempah. Matika, salah seorang Lewi anak sulung Salum orang Korah itu, mendapat tugas tetap untuk mengolah roti. Dan sebagian dari anak-anak orang Kehat, yakni dari sanak saudara mereka, mengurus roti sajian untuk disediakan setiap hari Sabat. Dan itulah para penyanyi, kepala-kepala puak orang Lewi yang diam di bilik-bilik dan bebas dari pekerjaan lain, sebab siang dan malam mereka sibuk dengan pekerjaannya. Itulah para kepala puak orang Lewi, para kepala menurut keturunan mereka. Mereka ini diam di Yerusalem. Silsilah Saul. Di Gibeon diam bapak Gibeon, yakni Yeil, dan nama istrinya ialah Maaka. Anak sulungnya ialah Abdon, lalu Jur, Kis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Ahio, Zakaria, dan Miklot. Miklot memperanakan Simeam juga. Mereka ini pergi diam berdekatan dengan saudara-saudara mereka di Yerusalem bersama-sama saudara mereka yang lain. Ner memperanakan Kis, Kis memperanakan Saul, Saul memperanakan Yonatan, Malkisua, Abinadab, dan Esibaal. Anak Yonatan ialah Meribaal, dan Meribaal memperanakan Mika. Anak Mika ialah Piton, Melek, Tarie, dan Ahas. Ahas memperanakan Yaira, Yaira memperanakan Alemet, Achmawet, dan Jimri. Jimri memperanakan Moza. Moza memperanakan Bina, dan anak orang ini ialah Refaya. Dan anak orang ini ialah Elasa, dan anak orang ini ialah Azer. Azer mempunyai 6 orang anak, dan inilah nama-nama mereka: Acrikam, Bokru, Ismael, Searia, Obaja, dan Hanan. Itulah anak-anak Azer. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Besetda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Besetda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apa airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkanku aku
orang yang telah menyembuhkan aku. Dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Kesaksian Yesus tentang dirinya. Maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Terima kasih Bapak untuk hari ini, sehingga kami dapat membaca Alkitab-Mu Tuhan. Mari doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kami selalu bersyukur atas apapun Tuhan berikan hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Hidup kami akan senantiasa berkecukupan di dalam-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.